Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 oleh Indri Febriana, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Tegal. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif yang diperkenalkan oleh David Cooperrider merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Adapun tahapan Bagja adalah buat pertanyaan utama, define, ambil pelajaran, discover, gali mimpi, dream, jabarkan rencana, desain, dan atur eksekusi, deliver. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berbudaya selaras dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu prakarsa perubahan adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Pada tahapan ini, kita akan merumuskan pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Adapun pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Tindakan yang bisa dilakukan, membuka dialog dengan kepala sekolah, rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Tindakan selanjutnya, membaca literatur terkait model-model pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Di sini kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Pertanyaannya, siapakah guru yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Aktivitas apa saja menurut murid yang menurut mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis murid? Pertanyaan ketiga, situasi seperti apa dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Pertanyaan keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas murid? Tindakan yang bisa kita lakukan adalah mencari guru model yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran aktif dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Kemudian kita lakukan wawancara atau observasi terhadap guru model tersebut. Tindakan yang kedua, melakukan studi literatur dari laporan best practice atau penelitian tindakan kelas ataupun artikel dalam jurnal tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Selanjutnya, dari praktik baik atau workshop tentang model pembelajaran aktif dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Di sini kita akan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa saja yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dari murid telah berjalan dengan baik? Tindakan yang bisa dilakukan adalah
Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid lewat survei, lebih toleran dalam mengarahkan energi saya untuk menuntun murid mengambil pelajarannya dan bukan untuk menghakiminya. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemantik yang menantang cara pandang murid dalam menghadapi situasi atau suatu persoalan. Tindakan ketiga adalah membuat gambaran sikap dan respon siswa atas kesalahan yang telah mereka buat melalui wawancara. Misalnya, murid menjadi tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan dan berupaya memperbaikinya, serta berani untuk berpikir kritis. Tahapan keempat, jabarkan rencana. Di sini kita akan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan yang bisa dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan berpikir kritis. Apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman murid atas materi yang telah dibahas. Tindakan selanjutnya, berbagi praktik baik atau mengikuti workshop tentang pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Tahapan kelima adalah atur eksekusi. Di sini kita akan memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, siapa yang akan diajak untuk ikut terlibat, bagaimana strategi dan aksi lainnya untuk mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan atau memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran aktif dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Tindakan yang dapat dilakukan, mengajak rekan guru untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan, membuat jadwal pelaksanaan program, membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap, dan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja dalam mewujudkan visi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.